AC Milan kalah dari Sassuolo bukan karena kelelahan. Setelah kalah dari Sassuolo, faktor kelelahan tak mau dijadikan kambing hitam oleh Pioli. Menurutnya timnya kalah karena memang kurang kualitas. Kami tidak lelah, para pemain banyak berlari, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami kurang beruntung karena kebobolan gol pertama, bola melewati 6 kaki. Kami kurang kualitas, tapi saya senang dengan bagaimana kami memanfaatkan ruang. Pioli berharap kekalahan dari Sassuolo bisa menjadi pelajaran berharga bagi timnya. Pasalnya, Milan masih harus menghadapi sejumlah pertandingan penting di sisa musim. Kami perlu mengubah babak sekarang. Kekalahan selalu mengecewakan, tapi kami perlu mengubah kekecewaan ini menjadi determinasi, tambahnya. Masa depan kami tergantung pada pertandingan melawan rival langsung kami. Kami memainkan pertandingan yang bagus hari ini. Kami akan menganalisis semua situasi, tetapi kami harus berpikir lebih jernih. Target utama Milan usai kalah dari Sassuolo. Dengan 6 pertandingan tersisa, kans Milan untuk meraih Scudetto masih ada. Namun Pioli menegaskan bahwa targetnya saat ini adalah mengamankan tiket ke Liga Champions. Kami tidak takut, merupakan suatu kehormatan untuk merasakan tekanan ini. Kami berjuang untuk tempat Liga Champions dan kami ingin mencapainya, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Zlatan Ibrahimovic, Ismail dan Theo Hernandez absen dalam pertandingan melawan Sassuolo karena mengalami cedera. Pioli berharap mereka semua bisa segera pulih. Ibra punya masalah betis. Saya berharap dia bisa pulih, tetapi saya tidak yakin. Dan hal yang sama berlaku untuk yang lain. Kami berharap kami bisa memulihkan pemain sebanyak mungkin, tambahnya. Soal kisruh AC Milan dan ISL, Paolo Maldini minta maaf. Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini yang akhirnya bersuara terkait keterlibatan timnya dalam European Super League. Pertama-tama saya harus menjelaskan bahwa saya tidak terlibat dalam diskusi terkait Super League, buka Maldini kepada Sky Sport Italia. Maldini mengaku bahwa ia sama sekali tidak dilibatkan dalam pembicaraan mengenai ISL. Ia menyebutkan para petinggi Milan yang mengambil keputusan tersebut. Saya baru tahu kabar itu pada hari Minggu malam, setelah pengumuman resmi itu dikeluarkan. Keputusan Milan terlibat dalam kompetisi ini merupakan keputusan yang dibuat orang-orang yang posisinya lebih tinggi daripada saya. Saya sendiri cukup bingung dengan situasi ini. Maldini juga menyadari bahwa keikutsertaan Milan di kompetisi ini telah melukai hati para fans. Untuk itu, Maldini mewakili manajemen Milan meminta maaf kepada para loyalis rossoneri. Meski saya tidak terlibat, bukan berarti saya tidak bertanggung jawab untuk meminta maaf kepada para fans. Saya meminta maaf tidak hanya kepada fans Milan, melainkan seluruh fans sepak bola yang merasa dikhianati atas tindakan yang dilakukan Milan, ujarnya. AC Milan sendiri juga memutuskan untuk mundur dari ISL per kemarin. Dalam keterangan resminya, Milan menulis bahwa mereka mundur akibat desakan dari para fans. Zlatan Ibrahimovic resmi perpanjang kontrak di AC Milan. Masa depan Zlatan Ibrahimovic akhirnya menemui kepastian setelah AC Milan resmi memberinya kontrak baru berdurasi 1 tahun pada Jumat 23 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kontrak Ibrahimovic bersama Milan sejatinya bakal berakhir pada 30 Juni mendatang. Namun, penyerang internasional Swedia itu melakukan negosiasi dengan kubu rossoneri soal kontrak baru. Berkat perpanjangan kontrak ini, Ibrahimovic bakal bermain untuk Milan ketika usianya sudah di atas 40 tahun pada 3 November 2021 mendatang. Ibrahimovic pun tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya usai menandatangani kontrak baru dengan disaksikan para petinggi klub. Saya merasa sangat senang, saya menunggu hari ini dan sekarang saya memiliki 1 tahun lagi yang sangat penting bagi saya, ujar Ibrahimovic kepada Milan TV. Saya selalu berkata, bermain untuk Milan seperti berada di rumah sendiri. Saya merasa sangat bahagia. Saya menyukai cara klub membuat saya merasa semua orang yang bekerja di sini, rekan-rekan saya, pelatih, para penggemar yang sangat saya rindukan di stadion. Ini benar-benar seperti rumah saya. Jika saya bisa tinggal di sini seumur hidup, saya akan dengan senang hati melakukannya. Bekerja dengan Pioli sangat mudah. Dia memiliki mentalitas yang tepat. Setiap hari dia memiliki energi yang mengubah tim dan dia menginginkan yang terbaik dari kami. Ibrahimovic kembali bergabung dengan Milan sejak Januari 2020 lalu. Kala itu, bomber asal Swedia tersebut mendapat kontrak dengan durasi hanya 6 bulan. Secara luar biasa, Ibrahimovic tampil impresif sehingga sukses membawa Milan bangkit dari keterpurukan. Il Diavolo Rosso pun memperpanjang kontrak sang bomber.
Selama 2 periode memperkuat Milan, Ibrahimovic tercatat sudah tampil sebanyak 130 kali dengan mencetak 84 gol dan 32 assist di semua kompetisi. AC Milan prioritaskan transfer Fikayo Tomori. Musim ini AC Milan tampil dengan luar biasa. Mereka menjadi tim kandidat juara Serie A, di mana mereka kini menempati peringkat 2 klasemen sementara Serie A. AC Milan diberitakan ingin memperkuat tim mereka di musim panas nanti. Rossoneri ingin memiliki skuad yang bisa bersaing di Serie A maupun di Liga Champions. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Milan sudah mulai menyusun daftar transfer mereka. Sosok Fikayo Tomori dilaporkan jadi prioritas utama Milan di musim panas nanti. Milan memutuskan untuk memprioritaskan transfer Tomori setelah melihat dampak yang diberikan sang bek. Ia menunjukkan performa yang apik dan juga stabil dari pekan ke pekan, sehingga Milan merasa perlu untuk mempermanenkannya. Namun laporan itu mengklaim bahwa Milan akan mendapatkan halangan yang sulit untuk memperpanenkan Tomori. Pihak Chelsea sebenarnya tidak akan menghalangi transfer sang bek, namun mereka mematok harga yang cukup mahal untuk Tomori. Mereka kabarnya hanya mau melepaskan sang bek di angka 30 juta euro, dan Milan menilai harga itu cukup mahal. AC Milan sendiri dilaporkan tengah mencari cara untuk mendapatkan jasa Tomori. Mereka kabarnya akan menjual beberapa pemain agar bisa mengamankan jasa sang bek. AC Milan bakal kembali bidik Jerman Pezzella. AC Milan dikabarkan akan kembali mencoba mendaratkan pemain bertahan Fiorentina, Jerman Pezzella pada jendela transfer musim panas mendatang. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Pezzella akan habis kontraknya bersama La Viola pada tahun 2002 mendatang. Dan hingga kini belum ada tanda-tanda kesepakatan yang terjalin untuk memperpanjang masa tinggalnya di Artemio Franchi. Awal musim ini, Presiden Rocco Commisso sempat berjanji akan berupaya memperbarui kerjasama dengan sang pemain berikut rekan sesama bek tengahnya Nikola Milenkovic. Akan tetapi, hingga sejauh ini belum ada tawaran yang masuk dari klub. Dalam beberapa pekan ke depan, agen pemain internasional Argentina yaitu Martin diperkirakan akan mendarat di Florence untuk membahas masa depan kliennya. Pada musim panas 2020 lalu, Rossoneri sempat hampir mengamankan servisnya lantaran raksasa Serie A tersebut benar-benar telah mengambil langkah serius untuk merekrutnya. Namun Fiorentina tidak ingin menjual bek 29 tahun tersebut setelah kehilangan Federico Chiesa yang hijrah ke Juventus. Pezzella sendiri dapat menghadirkan peluang bagi Ricky Massara dan Paolo Maldini, mengingat bek veteran tersebut dinilai tinggi oleh pelatih Stefano Pioli yang mengenalnya dengan baik selama menukangi La Viola. Jika pemain bertahan Milan seperti Alessio Romagnoli, ia mungkin dapat menjadi pilihan yang menarik untuk menyempurnakan lini belakang mereka. Akan tetapi, Napoli juga diketahui tertarik mengamankan servisnya yang tampaknya bakal menambah sengit persaingan dalam pemburuan sang pemain.